Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jalil Ahmad Santana. Dan kali ini saya bersama dengan Bapak Ustadz Ulul Basair Al-Murtada. Beliau adalah salah satu guru PAI di SMK Mahmudul Jadid, sekaligus anggota dari Aswaja Arema Center. Dan kali ini kita akan bertanya tentang seputar ibadah, salah satunya adalah tentang puasa. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Oke, saya ingin bertanya, apa itu makna dari puasa sebenarnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan, baik itu berupa makanan atau minuman atau hubungan suami istri dan lain sebagainya, dengan cara yang khusus, artinya waktunya kapan, berakhir kapan, dan juga dengan niat yang khusus pula. Itu secara ringkas pengertian daripada berpuasa. Itu diantara semacam. Oke, berkenaan dengan membatalkan puasa, apa saja sih syarat-syarat bila kita terjebak dalam suatu hal yang bernama membatalkan puasa? Syarat-syaratnya bagaimana dan dalam kondisinya bagaimana? Iya, intinya tadi yang saya sebutkan beberapa hal yang membatalkan puasa. Namun mungkin yang perlu kita pertegas atau kita perinci adalah masuknya sesuatu pada anggota tubuh. Atau dalam kitab Fathul Wahhab itu dikatakan tarku wusuli ainin la rihin wala min min dohirin manfadin maftuhin. Artinya yang penting kita harus meninggalkan masuknya materi. Maka nanti mengeluarkan kata-kata dari materi itu adalah hanya bau, rasa yang masuk pada anggota tubuh kita. Misalnya kita jalan-jalan menemukan kotoran yang berbau, maka itu tentunya bau itu kan akan masuk kepada rongga-rongga pada diri kita, maka itu juga tidak. Atau mungkin bisa dikatakan rasa, contohnya misalnya kita melihat pada tubuh puasa lewat di depan nasi goreng yang enak, itu kan seakan-akan kita bisa merasakan. Hal itu secara hukum fikih itu adalah bukan materi. Karena bukan materi, maka itu tidak bisa membatalkan puasa. Semacam itu. Apa sih maksudnya membatalkan secara jasmani? Kan kita sudah tahu membatalkan secara jasmani, tapi membatalkan secara rohani itu seperti apa? Artinya gini, iya. Jadi ada dua dimensi dalam berpuasa tersebut. Ada istilah kita mencegah daripada jasmani, artinya sesuatu yang sifatnya fisik. Kita membatalkan dengan perkara fisik secara syariat tadi, tidak jima dan lain sebagainya. Namun ada dimensi lain yaitu adalah pahala itu sendiri. Kalau misalnya yang penting kita itu sudah bisa mencegah makan minum dan lain sebagainya, artinya perkara batalan tidak beres. Tapi tentunya belum tentu pahala dapat kita raih, karena ada beberapa suatu hal yang perkara lima yang bisa membatalkan pahalanya puasa, bukan puasanya. Diantaranya adalah bohong, berkata buruk, terus kemudian adu-adu, melihat dengan syahwat. Itu adalah bukan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Itu maksud batal secara rohani. Semacam itu. Apakah itu bisa mengurangi sahnya suatu ibadah, membatalkan rohani? Kalau secara batal atau tidak
itu ukurannya dia sudah menahan dari perkara yang membatalkan apa tidak. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang batal sudah beres. Itu adalah puasanya sah. Terus kalau tadi berbicara bohong, ngerasani dan lain sebagainya, itu tidak ada sangkut pautnya masalah tentang batal dan tidak batalnya puasa. Itu masalahnya adalah masalah tentang pahala. Makanya nanti dalam kajian Imam Ghazali itu membagi orang berpuasa itu ada 3 tingkat. Ada istilahnya shaumul awam. Shaumul awam itu adalah puasanya orang pada umumnya. Itu apa ya? Menahan makan minum dan perkara membatalkan puasa. Namun sebagian mereka mungkin masih rasan-rasan, masih berbohong, masih melihat dengan syahwat. Kita termasuk jenis puasa yang paling rendah, sing penting menggugurkan. Kemudian perlu kita juga eskalasi peningkatan, yaitu ada shaumul khusus, puasa secara VIP atau eksklusif atau grade-nya itu sudah tinggi, yaitu selain kita menahan makan dan minum, menahan dari perkara membatalkan, juga kita menahan daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa sebagaimana yang kita sebut. Bahkan di atas itu ada puasa yang paling tinggi, grade paling tinggi, platinum seandainya misalnya member itu ya. Itu adalah shaum khususil khusus, VVIP, very important. Itu adalah puasanya para ulia, para nabi dan syuhid. Bagaimana puasanya itu? Selain dia menahan dari makan minum, menahan daripada kata-kata kotor, juga dia menahan dari peralihan atau konsentrasi pada selainnya Allah. Jadi kalau puasanya para syuhada, para sholih, para aulia, para nabi, jangankan makan minum, jangankan rasan-rasan, kita lupa pada Allah saja itu sudah dianggap puasanya sudah batal. Jadi sudah dianggap batal. Sudah dianggap batal menurutnya. Batal pada grade itu. Artinya ketika sesuatu itu tidak memenuhi syarat, itu maka dia akan melungsur, dia akan turun turun grade atau turun kelas gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi orang-orang pada tingkatan tersebut sudah pada posisi menikmati puasa, menikmati ibadah. Ya, iya, jadi betul. Sekali melakukan kelalaian maka akan berdampak pada nilai Itulah totalitas. takwaan. Yaitu pertama totalitas kita usahakan. Nomor 2 adalah kepuasan. Wahbah itu adalah pemberian dari Allah. Itu dalam segi tasawufnya kita itu ya berusaha. Tapi dalam keberusahaan apabila ada hasilnya misalnya, itu tidak boleh kita klaim itu hasil daripada diri kita. Kita cuma usaha, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang harus kita kejar. Memang seharusnya orang itu berobsesi minimal pada puasa yang grade nomor 2, yaitu shaumul khusus, ada puasa daripada perkara yang membatalkan secara fisik dan juga membatalkan secara pahala. Itu sebenarnya harus menjadi obsesi yang kuat bagi seorang muslim. Siapa? Bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz, siapapun pada umumnya umat Islam harus punya obsesi semacam itu. Kita hanya terpaku pada membatalkan dan tidaknya itu, tanpa kita menyadari bahwa ada yang lebih penting daripada itu. Kalau semacam itu berarti kita tidak pernah naik kelas, mulai dari dulu PAUD saja, TK saja. Kapan kita naik pada SD? Pada kita naik pada tingkat sanawiyah atau SMP. Maka sampai mati pun kalau kita tidak meningkat, ya sudah, puasa kita puasanya anak TK, puasanya anak SD, tidak meningkat. Nah, padahal kita sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orientasi hidup kita itu memang untuk beribadah. Nah, kalau sudah beribadah bagaimana? Bagaimana meningkatkan atau eskalasi terhadap mutu daripada ibadah kita. Karena memang misalnya secara spesifik masalah tentang puasa itu ya
Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Follow up atau tujuan kita, orientasi puasa kita adalah takwa, menuju predikat takwa. Nah, menuju predikat takwa itu apa? Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi seluruh apa yang nah, termasuk menjauhi atau menghindari perkara dilarang itu ada masalah-masalah, konsentrasi pada selainnya Allah, melupakan Allah. Itu memang PR besar bagi kita dan juga ada seluruh umat Islam. Tips supaya kita bisa menjalankan puasa sebenar-benarnya puasa itu Pertama, kita harus ada niat kuat untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa dalam redaksi lain man-shoma, menjalankan atau ibadah malam imanan wa ihtisaban, yang mana motivasinya iman karena iman, wa ihtisaban dan maslahat, maka akan mencari pahala. Ghufira ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan mendapatkan dimaafkan apa itu pertama. Kemudian selanjutnya dalam berpuasa butuh ilmu, karena nomor satu itu ada ilmu. Kita harus ngaji. Sekarang alhamdulillah pada bulan-bulan Ramadan itu kita banyak mengaji, ya, baik itu apakah itu akhlak, apakah itu fikih atau apa itu harus mengaji. Terus kemudian nomor tiga kita harus meningkatkan pada ajaran-ajaran atau materi-materi tasawuf. Dan yang terakhir, kita memohon kepada Allah sebuah taufik. Taufik itu adalah ditolong, ada pertolongan kepada Allah supaya kita bisa menjalankan apa yang dilakukan Allah. Jadi apapun kehebatan kita harus kita sandarkan pada Allah. Jangan sekali-kali itu dianggap itu hasil kita. Oke, kesimpulan dari pembicaraan kita ini kira-kira bagaimana? Kesimpulannya, marilah kita mulai step kita, orientasi pada kita harus kita murni pada Allah Subhanahu wa taala, betul kita menjalankan apa yang perintah Allah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mulai bergeser daripada zona keterpurukan, yaitu kita ibadah hanya pengen diulang oleh manusia, hanya pengen pujian dari manusia, itu sudah tidak usum. Sekarang sudah harus mulai, kita harus belajar ikhlas, sudah belajar menjalankan suatu yang tadi dari ilmu. Jangan sampai kita melakukan suatu hal ibadah tidak ada ilmu. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amalu marhudatun lahu. Siapa orang yang melakukan suatu tanpa berdasarkan ilmu, amalu marhudatun lahu, maka amalnya itu akan tertolak dan tidak akan pernah kita rugi. Itu pertama. Yang terakhir, kita harus meminta pertolongan kepada Allah supaya kita mampu melaksanakan puasa hari ini dan selanjutnya, dan kita ibadah yang karena dikatakan doa ruhul ibadah. Doa itu adalah susu utama dari ibadah, sebuah ibadah core of core itu adalah kira itu. Oke, itu saja diskusi kita kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Selalu jaga puasa kita dengan baik supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan share kali ini ke teman-teman kalian, sekaligus subscribe juga channel Bapak Ulul Basail Al-Muqtadah di channel Ulul Basail Al-Muqtadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wahai pagi